Niki wonten ayat tentang kritik terhadap pola atau watak dasar orang sing sugih. Mboten sugih desa, sugih kabupaten itu sing melarat, maksudnya sugih tenan. Umpama manusa nu miliki khazanahe rahmate Allah, iku mesti tambah medhit. Ya, artinya wong tambah sugih mesti tambah medhit. Senajan to medhite wong sugih kuwi jek luwih akeh timbang lumane wong melarat. Anggere medhite wong sugih nasional iku nak bayar zakat jek sak miliar. Lumane wong melarat ya ora tau zakat. Tapi sekarang itu di kota sedang dikembangkan logika infak, orang-orang kaya itu sadar infak. Makanya sekarang itu donatur-donatur kota itu sedang mengembangkan lembaga-lembaga agama itu sehat semua, karena memang sekarang itu trennya itu baru sadar-sadarnya orang kaya mau zakat, mau infak. Secara nasional wonten rumah zakat, ya, tenggene Jakarta wonten basis badat infak dan apa zakat. Dan lembaga-lembaga kayak di Universitas Islam Indonesia atau UGM ya wonten basis lembaga infak dan apa zakat, terus rumah zakat, basis dan sebagainya. Itu keberhasilan ulama atau orang-orang baik, ya ulama atau ustadz atau orang-orang baik untuk memberi penyadaran sama orang-orang kaya. Logika penyadarannya itu mudah sebenarnya, kalau kita mau berpikir serius itu mudah. Begini, orang tuh kalau punya mobil Mercy, ada mobil Mercy regane 0,5 miliar nopo sak miliar. Niku untuk perawatan niku kena untuk makani cah yatim 10. Kok oli ini mobil Mercy gua 500.000 piro. Paham? Engkau tuku bensin sak liter sing super nopo niku yo larang. Semua peralatannya. Apalagi orang-orang kaya yang punya selera aneh, misalnya ngrumat bulldog atau herder. Niku jatah dagingnya itu satu hari 5 kilo, gue ngrumat cah yatim tuh. Lah nak di herder sing sedina daging 5 kilo. Niku artinya nak 50.000 pun 250.000 ping sak wulan terus gitu. Gue ngrumat apa? Herder. Kalau orang-orang kaya kota itu kan aneh-aneh, kadang punya kebun binatang mini, dan itu artinya biayanya apa? Tinggi, ya. Sekarang tuh alhamdulillah di Jakarta, di Jogja, di mana-mana orang-orang kaya yang punya selera aneh-aneh itu memang tetap dilakukan, selera anehnya tetap dilakukan. Tapi mereka sudah membandingkan dengan andekan itu disumbangkan pada fakir miskin atau pada yayasan Islam. Artinya tingkat keborosannya untuk hal-hal yang kayak begitu diinfakkan sama fakir miskin atau yayasan. Dan itu yang sekarang baru digarap kayak Ustadz Mansur dengan banyak bikin pondok tahfidzul Quran, terus ya banyaklah orang-orang yang menggalang dana dari donatur-donatur yang cara berpikir sekarang sudah mulai benar, yaitu dibandingkan kayak begitu. Mereka wong sugih itu nak boten diingatkan begitu, biaya untuk asetnya itu lebih tinggi ketimbang nopo umpama digung rumah sinten fakir nopo miskin. Mungkin jenengan bayang wong rumah mobil senilai 1 miliar itu putaran perawatannya itu 1 bulan minimal masih 2 juta. Gue ngerumat nopo. Nah itu gue dikesodakoh itu pun manfaatnya buat karuan. Karena tidak mungkin mobil rego 1 miliar kok oline rego ning dalan. Pas pinten ramu pinten selawe urung kaya mboten. Nah sekarang alhamdulillah kesadaran itu ada. Tapi tetap saja ketika pangeran, kalau kamu yang menguasai aset dunia ini, tentu kamu akan takut lamsaktum khusyatal apa? Infak. Nah, sekarang tuh orang-orang tuh tertipu karena sekarang ada lembaga-lembaga donor, misalnya kayak orang-orang kaya di Amerika, di Eropa, itu mereka memang ada donor. Kalau ada gempa, ada tsunami nyumbang sampai miliar. Tapi mereka itu dapat uang dari karena menggarap aset-aset kita. Misalnya Amerika nggarap ExxonMobil di Indonesia, nggarap berbagai perminyakan di Indonesia, Freeport dan sebagainya. Memang ada dana safety net, dana sosial. Ya dan memang miliaran karena dari aset triliunan tentu napa? Sementara kita sing mau dunya dikano separo wae ijek orang pelak wong dunya induke mok 50.000. Dikano separo mok selawe napa? Tapi ini jadi pelajaran ya. Mana kalau matur nuwun nggih ambek tiang-tiang kota sing menggalang itu. Sekarang itu ada kesadaran gimana orang-orang kota itu sadar
bahwa saat mereka itu kikir terhadap fakir miskin, saat mereka kikir terhadap yatim piatu, toh mereka telah mengeluarkan uang puluhan juta untuk aset-aset yang mereka miliki. Kemudian saya sing nak diselera aneh-aneh itu tadi kayak merawat mobil mewah itu ya biayanya tinggi, merawat benda-benda seni itu juga biayanya apa? Tinggi. Kemudian wong kota sing diselera mobil mewah sitok Alphard sak miliar, wis ngono di mobil antik 5, golek suku cadange tok ning Jerman. Bahwa itu biayanya berapa untuk memenuhi apa? Seleranya. Tentu karena putaran biayanya tinggi, mereka pasti lamsaktum khasyatal infak. Nah duitku 1 juta tak kena fakir miskin, yang kau nak tuku oline Alphard, nak tuku oline Mercy piye. Bahkan apa sudah kau nih fakir miskin rasido, langkau herderku gak mangan, di nontek daging 4 kilo. Mau fakir miskin dibandingin apa? Herder. Paham ya? Ini penting kalau terangkan. Makanya pentingnya umat Islam punya ketegasan hukum. Ini kados tengene fikih-fikih. Rawat hewan sing gak jelas manfaatnya harus divonis haram. Karena efeknya nanti orang tidak peduli. Efeknya orang tidak apa? Tidak peduli. Saat ini sampai delok mau. Wong lagi duwe sapi, kowe ora tau ngedusi anake, malah nek iso ngedusi sapi. Lha iku kan mboten sadu-adu. Paham ya? Wong seneng manuk perkutut, esuk-esuk dilapi, pandange dilapi, wadal anake bekompol dibeno. Tapi nak telek perkutut, esuk napa? Steril terus. Artinya betapa manusia itu mudah lupa. Ngerduwe mainan di kesenangan terus. Begitu juga menyangkut dunia sepele. Kok tiang-tiang barat niku rak mestine kudu sayang mbek anak. Tapi gara-gara gelas dipecahno anake, anak ditabuk. Gelas regane mbok 2000. Jiwet anak itu ditabuki mau anak emrian prek sontek 200 oleh kedunya nomor gelas pecah. Nah kalau tak haram lah tenan cucu kulo nyentak anak perkara gelas pecah di mana ada gelas TV pecah kira-kira rata sentak. Mosok anak kok dibandingno TV, anak kok dibandingno gelas. Ya itu tadi karena kita merasa memiliki. Jadi cara ilmu hikam, cara tasawuf, kenapa terjadi khasyatan infak? Karena salahnya kamu tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Kamu merasa memiliki. Jadi awal dari kamu kikir karena merasa memiliki. Itu beda dengan dari awal kamu hanya merasa titipan. Merasa itu milik Allah yang diamanatkan ke kamu. Karena itu bisa merekonstruksi, bisa merubah pola pikir Anda. Saya sama di duit, ngerasa itu mau titipane pangeran, wae pangeran. Tentu cara kamu berpikir wa fi amwalim hakul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Tapi kan kita terbiasa dengan bahasa keangkuhan, ini milik saya, hak saya. Paham ya? Makanya cara ilmu-ilmu tasawuf, wong nak salah awale mesti salah mrene. Sing disebut al bidayah lahiyan nihayah. Al bidayah lahiyan nihayah. Kawitane perkara mesti dadi akhire perkara. Sampeyan nak duwe dhuwit 50.000 dari awal ngrasa wae pangeran mau titipan. Iku lomo ya gampang. Tapi nak dari awal ngrasa wae ya aneh. Sampeyan dadi kiai nek ana santri kirimane pangeran, cek bubar cek apa ya enteng. Dhisik sing nekakno pangeran saiki sing bubar pangeran. Tapi nak ngrasa wae ngaji kiai iki godhinge ra karuan. Terus meriang. Mergo ngrasa wae dadi kuwi ana asal usule wong medhit wong drengki ya ana napa asal usule. Paham ya? Ngrumat anak bojo ki ngoten. Kula niku nganggep bojo kula ya amanate pangeran sing dititipno kula ben ngrumat anak nggih. Sehingga tingkat otoriter kita, tingkat otoritas tertinggi kita, tingkat otoriter ya sifat-sifat menang sendiri ya aku. Wong aku diamanati ke otoriter. Coba kalau itu kamu wong wedok wani wong lanang. Wong lanang pemimpin tertinggi. Oh, terus saya naik dhewe. Makanya itu ada orang salah langkah itu ya dari awalnya cara berpikir salah. Makanya kalau maknani wa tamlikuna khazaina rahmati rabbi ngrasa duwe. Sebenarnya dia tidak pernah punya tapi ngrasa napa? Ngrasa. Coba kalau zaman Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nak nglatih wong lomo iku gampang. Wanjen Nabi wong pinter, tidak nglatih. Misalnya ada cerita gini, ini jadi pelajaran bagi kita. Suatu saat Nabi itu tanya Aisyah, saya ingin sarapan dengan daging yang tadi. Jadi Aisyah, wah mun telas ya Rasulullah, daging yang tadi sudah saya kasihkan fakir miskin.
Jare Kanjeng Nabi, kowe salah Aisyah. Sing mbok kekno sing ijek. Jadi alhamdulillah sah ijek ana sing ijek. Artinya kalau daging itu dimakan untuk kepentingan pribadi, kanggo selera. Niku entek, mergo dene entuk hadud dunya, tapi justru dikakno fakir miskin niku ijek. Alhamdulillah sah kok ijek. Mun kula kana fakir miskin lha iku malah sing ijek. Sehingga orang-orang dulu itu karena anut Kanjeng Nabi itu biasa misalnya di duit 50.000 dikakno wong 20.000 digo ngamal. Mergo ben ana sing ijek. Paham gitu? Ben ana sing ijek. Nah, kita kan walian muni sing ijek wis ning kota. Pancen uteke wis Cina. Paham ya? Dadi niku Kanjeng Nabi cara nglatar pinter dari awal sudah dilogikakan begitu. Begitu juga masalah ibadah. Kita ini kalau istirahat, tidur atau santai itu jenenge ngenakno awak. Itu kan bodoh. Wong tidur layah-layah kukar-kukur ning ranjam kok jare ngenakno awak. Itu kan melecehkan harkat manusia. Nah Kanjeng Nabi boten dari awal darani istirahat itu kayak sholat. Kanjeng Nabi itu kalau punya masalah ekonomi, masalah beban sosial itu sering cerita ning Bilal, arifna ya Bilal. Mbok aku paringi istirahat Bilal, aku kasih istirahat. Apa istirahatnya Nabi? Yaitu saat Bilal azan dan bergegas melaksanakan sholat. Sampai Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Aku itu tenang nak sholat Bilal. Sehingga beliau tersiksa kalau tidur itu tidak merasa nyaman karena menunggu sesuatu yang disenangi Nabi yaitu sholat. Sehingga kalau sholat, kalau kita kan kebalikan, sholat itu problem. Berganggu wong tuh. Kalau Nabi kebalikan, titah manusia sing seneng turu seneng istirahat dianggap problem. Karena beliau sauk isek cepet-cepet nopo sholat. Sehingga kalau Nabi pas sumpek, pas sedang ada masalah sosial atau keluarga niku ngendikan teng Bilal arifna ya Bilal, bu aku dikasih istirahat. Niku nak Bilal sekali azan, niku Nabi wajah kita berbinar-binar senang. Dan itu rahasia bagi Aisyah, sudah rahasia keluarga. Do seneng semua keluarga. Ke Nabi badhe napa? Salat. Nabi kita ceria, kita senang. Ke Nabi sebab dawuh wa qurratu aini bis salat. Sehingga dengan cara berpikir begitu, itu beliau mudah sekali atau yang meniru beliau mudah sekali melakukan tata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Karena muslim sejati kan logikanya gampang. Masa saya orang yang punya akal, punya iman, nikmati kukur-kukur ning ranjam ambek molat-molet. Mestinya aku luwih nikmati datang mencari Tuhan yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, bercengkrama dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan. Sehingga ketika bercengkrama dengan Tuhan, munajat, tahajud itu nyaman. Sehingga nganggap soal tidur itu problem. Hanya itu kodrat manusia ngantuk ya kita tidur. Tapi dari awal dianggap problem. Ibadahnya yang dianggap satu pesta, satu arus, satu nopo pesta. Paham ya? Nah kita kan walian. Nopo? Ya. Tahajud dianggap problem, kukur-kukur ning rajam dianggap pesta. Ini kan bodoh. Tobat ya jangan sini napa? Itu penistaan harkat manusia. Paham? Penistaan harkat napa? Kita yang katanya punya akal, punya visi modern, jebule gledek mau seneng kukur-kukur dhuwur ranjang. Bagaimana orang kayak ini punya harkat ketika pesta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan, dianggap sebuah problem.